Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi NPM 1940101047. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama, pengertian dan ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikrobia dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Mikrobiologi sendiri didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian mikroba. Pentingnya mempelajari mikrobiologi. Mikrobiologi dapat memberikan keuntungan bagi manusia, misalkan pembuatan nata de coco, tape, roti, kecap, yogurt, tempe, dan lain-lain. Mikrobiologi dapat memberikan kerugian bagi manusia, misalkan sebagai penyebab penyakit. Ruang lingkup mikrobiologi, bakteriologi, mikologi, virologi. Pertemuan kedua, sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi. Setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur, membuat vaksin rabies. Perkembangan biologi yang pesat pada abad ke-19, terutama pada bidang ini, dan memberikan landasan bagi terbukanya bidang penting lain biokimia. Pertemuan 3, sel mikrobia. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel eukariotik mempunyai inti sel sejati dan sistem membran internal. Memiliki inti sel yang amat kompleks dan dikelilingi oleh serubung inti membran. Pembagian nukleus lebih rumit, mitosis. Sel eukariotik membutuhkan organel internal sel yang lebih bervariasi untuk melangsungkan metabolisme, menghasilkan energi, dan mentransposisikan nutrien ke seluruh bagian selnya, contoh alga, fungi, protozoa, tumbuhan, dan hewan. Sel prokariotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal, contoh bakteri, cyanobacteria. Mikroorganisme akuatik dan terestrial dapat membuat makanan atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Ciri-ciri prokariotik adalah tidak mempunyai inti sel, nukleus sejati, bahan genetik DNA tidak terstruktur dalam bentuk nukleus. DNA terdapat pada nukleus yang tidak mempunyai membran yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Bagian nukleus dengan cara pembelahan aseksual sederhana. Struktur sel bakteria tidak dapat organela, kromosom tunggal, DNA sirkular, dan sitoplasma. Pertemuan 4, bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, diantaranya klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya.
Peran bakteri sangat penting sebab bakteri banyak menyumbang kemanfaatan di dalam kehidupan mulai dari kesehatan, industri pangan, dan non-pangan. Ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut. 1. Bentuk batang basil, bentuk bulat kokus, bentuk spiral. Ukuran bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Mikrometer 1/1000 meter. Bakteri yang terkecil adalah Dialister Perumanistes dengan panjang tubuh 0,15 per 0,30 UM. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans, panjang tubuh 13 sampai dengan 15 UM. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Pertemuan 5. Klasifikasi keanekaragaman bakteri. 1. Keanekaragaman mikroba. Keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman genetik. Nilai G sama dengan C konten DNA dan DNA relatedness, DNA fingerprinting, rapid ADRA, DNA sequencing rDNA. Keanekaragaman spesies. Nomen spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan akuan tipe strain yang sama. Genus spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan kemampuan mempertukarkan bahan genetik. Taxon spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan nilai indeks similaritas yang lebih dari 70%. Genomik spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan nilai DNA relatedness lebih dari 70%. Keanekaragaman ekosistem. Adanya berbagai ekosistem salju, ekosistem hutan, hujan tropis, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem mata air panas. Faktor penentu adanya sebagai ekosistem komponen non-biotik, fisikawi, dan kimiawi, komponen biotik, komunitas mikrobia, tumbuhan dan hewan. Pertemuan 6. Pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses pertambahannya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Misal, bertambah tinggi, bertambah besar. Pada organisme bersel satu khususnya bakteri, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni yang semakin besar akibat pembelahan biner. Pertumbuhan mikrobia, pertambahan ukuran dan jumlah sel. Waktu generasi. Selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri, tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contoh, Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain, memiliki waktu generasi 5 sampai dengan 20 menit. Pertemuan 7. Mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani mikes, yang berarti cendawan, jamur, dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan jamur.
Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungus. Ciri-ciri fungi merupakan sel eukariotik berkembang baik dengan spora secara seksual maupun aseksual. Tidak berklorofil. Dinding sel terdiri dari kitin dan sulosa, bersifat sebagai sporofit. Peran fungsi pemanfaatan menguntungkan dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe menghasilkan antibiotik Panicillium notarum. Jamur yang bisa dimakan edible mushroom, Volvariale, Volvacea, Pleurotus, Otreratus, dan lain-lain. Sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Sekian dari video saya. Kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.